Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Eka Putra. Pada video kali ini kita bakalan ngebahas satu mobil yang udah di-upgrade full dengan upgrade-nya total 110 juta. Ya. Ini Sultan yang ke-13. Listnya udah jadi list silver, udah dikasih spion retract, udah dikasih VVTi juga emblemnya. Dan ini velgnya udah velg baru nih. Nah ini velgnya udah velg baru. Ini ngapain nih? Ini ngapain? Ya bang, ada orangnya. Kabur. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ya kawan-kawan, kita udah sampai ke poolnya. Sekarang kita mau ketemu sama orang yang udah kita janjiin jauh-jauh hari. Dan ini jauh banget ke Jakarta Selatan mainnya dari Bekasi. Yaudah, yuk kita ketemu orangnya. Assalamualaikum. Salam. Dari kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali dengan saya Akbar Eka Putra. Seperti janji saya pada postingan Instagram dan WhatsApp yang sebelumnya udah pernah saya post, hari ini kita ketemu dengan salah satu orang dari MW Group, MW Motor ya. Di depan kita udah ada Bang Otai. Bang Otai merupakan salah satu penjual S-Taxi yang menurut saya tuh kisahnya itu patut untuk diceritakan. Jadi sebelum datang ke sini, saya udah mencari tahu background Bang Otai dulu, dan ketika dapat kisah ceritanya itu, saya tuh pengen memberikan kepada teman-teman kisah Bang Otai agar teman-teman tahu bahwa kita itu tidak hanya bisa mendapatkan uang dari karyawan aja gitu, sebagai karyawan, tapi dengan cara kita konsisten pada hobi kita itu bisa sukses, kita itu bisa mendapatkan uang, dan ya kita bisa mencapai cita-cita yang kita pengen lah gitu. Nah, di samping saya udah ada Bang Otai. Bang Otai ini sebelumnya makasih ya. Oke. Udah diajak main ke sini. Sama-sama. Ya. Pertama kali tuh berani hubungin Bang Otai itu gara-gara Bang Otai komen duluan di channel saya. Oh. Bang Otai, boleh boleh tahu nggak? Sebelum kita cerita-cerita ya, Bang, bulan ini Bang kisi-kisi dulu Bang. Udah berapa tuh jual mobil Bang? Berapa ya? 23. Oh, 23 bos. 23 banyak juga jualan Bang Otai ini. Lumayan lah. Lumayan Bang Otai ya. Ya, mudah-mudahan berkah Bang. Amin. Bang, ini mau tahu Bang, Abang sebelum bisa membuat channel YouTube yang subscribernya hampir 60.000 dan penjualan Abang yang sekarang itu udah meningkat drastis ya, sampai yang tadi Abang bilang 23 unit. Itu awal mulanya itu Abang kerjanya sebagai apa? Apa memang penjual pedagang gini atau ini cuman iseng-iseng aja dulu awalnya? Dulu awalnya iseng. Awalnya iseng? Awal iseng. Karena saya kan dari lulus SMK ya, itu langsung kerja di Bluebird. SMK apa Bang? Mesin. Otomotif. Oh, memang berarti Abang tuh basicnya otomotif ya? Ya. Mesin otomotif, lulus dari SMK, kerja. Dulu di pool Keramat Jati saya kerja. Mungkin kalau Abang main ke Keramat Jati, tanya aja, saya pasti kenal. Pool Keramat Jati? Keramat Jati, Kalibata itu pasti kenal saya. Karena saya pernah di situ. Di Keramat Jati saya 6 tahun. Gitu. Dulu itu saya pernah namanya di Bluebird, perjalanan di Bluebird ya. Iya. Tahun berapa Bang mulai main di sini? Di Bluebird. Nah, mulai nginjakkan kaki sebagai salah satu karyawan di Bluebird atau sebagai salah satu pemain di Bluebird sejak kapan? 2007. Abang berarti mulai 2007. Sebagai apa itu? Tukang cuci. Tukang cuci. Hebat. Awalnya tukang cuci, terus awalnya tukang cuci. Bahkan sampai sekarang tuh.
Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Gitu. Kita mungkin ada orang-orang di kantor pusat, Bluebird pusat juga kadang nawarin jadi marketing eksternal atau jadi bagian ini bagian itu gitu. Saya Enggak ya? enggak, tetap saya pengen background saya sebagai tukang cuci nggak hilang. Oh, itu malah mempertahankan. Malah saya pertahankan. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu, Bang. Ada kebanggaan tersendiri gitu. Kenapa itu, Bang? Karena saya tuh suka baca buku gitu ya kan, rata-rata orang sukses itu dulunya bukan siapa-siapa. Oh iya, betul. Rata-rata gitu ya kan. Nah, kita tuh ada mungkin kalau 2007 itu saya masih jadi tukang cuci sehari dapat 40.000. Sehari 40.000. 30.000 40.000 lah. Cukup itu. Ya dicukup-cukupin lah. Cukup-cukupin. Saya jadi tukang cuci sekitar berapa ya? Di Pul Keramat Jati itu saya Oh, itu belum di Marga Satwa ya? Belum. Masih di sana ya? Ini belum ada. Ini belum ada nih ya? Oh iya. Di Jakarta hanya ada 12 apa 13 pool gitu. Oh. Belum sebanyak sekarang. Dulu masih ada pool-pool besar aja. Salah satunya Keramat Jati. Gitu. Saya tuh sampai tahun 2012, pokoknya hampir 5 tahun tuh jadi tukang cuci. Jadi dari 2007 sampai 2012 Bang tukang cuci? Tukang cuci. Habis itu? Habis itu mulai main-main bisnis. Oke, apa bisnis Bang? Ajak temennya banyak lah. Ya bisnis kayak jual beli motor juga dulu ya kan. Sampai akhirnya 2012 saya sempat jatuh. Ah iya, itu ada denger tuh Bang jatuh itu. Ya. Itu jatuh itu gimana tuh Bang? Jadi ada orang ngelihat saya itu mungkin kerja keras ya. Gitu. Orang seneng ngelihatnya. Telaten gitu ya? Telaten. Itu pakai modal gua aja gitu. Nah, modal itu dikasih, saya inget angkanya tuh 50 juta. 50 juta dikasih apa Bang? Juta. Terus? Tanpa embel-embel, langsung percaya aja. Ini buat lu modal ya kan, 50 juta. Nah, dikasihin untuk modalnya itu ke teman saya. Bukan ke Abang? Bukan. Oke. Karena saya berdua main sama temen tuh. Main bisnis motor. Oh, motor. Belum mobil ya? Belum mobil. Tapi udah kerja di Bluebird masih. Setiap malam kerja saya di Bluebird. Sampai sekarang malam kerja di Bluebird. Gitu. Paginya teman saya udah nggak ada. Meninggal? Kabur. Oh, kabur. Astagfirullah, kabur. Terus dia bawa lari uang itu berarti? Bawa lari otomatis kita yang nanggung. Dulu saya punya sempat pikiran itu mau lari dari permasalahan lah. Gue udah nggak sanggup. 50 juta tahun segitu, Bos. Mau lari itu maksudnya apa, bunuh diri? Lari itu ya kabur, nggak mau bayar gitu. Lari itu ya. Tapi kebetulan saya punya temen yang udah sukses main di properti. Dia lulusan Gunadarma. Saya BBM dia, saya pengen main. Niat saya pinjem uang. Gitu, karena saya tahu dia sukses. Gitu. Lalu sampai ke rumah dia, yang saya dapat bukan uang, malah keluar uang. Kenapa? Dulu saya ke sono modal bawa uang 50.000 di kantong. Saya ceritakan kan, saya itu begini ya kan, saya punya masalah begini, saya punya tanggungan begini ya kan. Terus kata dia, ya udah pasrahin aja. Simpel, kata-katanya simpel. Bantu tapi nggak mau. Nggak bantu gitu. Sekarang gini, kata dia, nggak ada, omongan dia yang saya inget nih sampai sekarang. Kalau misalkan ada orang gitu sedang punya masalah, saya selalu bilang apa yang dia omongkan dulu dia ke saya gitu. Apa bilangnya? Ya, kata dia, nggak ada sabab musabab itu karena orang lain. Karena diri sendiri berarti? Iya. Semua kejadian yang nggak enak dalam hidupku itu karena hidup lu, karena dosa-dosa lu. Dia ngomong begitu. Dia ustad Bang? Satu pesantren nama saya dulu. Oh, satu pesantren. Terus? Gitu. Karena kelakuan lu gitu ya kan, makanya Tuhan negur lu dengan cara seperti ini. Sebenarnya ada nggak adanya temen lu ya kan, sekarang kan saya kan nyalahin terus, gara-gara dia saya hidup hancur, gara-gara saya jadi punya utang gitu kan, gara-gara teman saya begini, gara-gara teman saya begitu ya kan. Nah itu kalau kata dia orang the loser kayak gitu. Orang yang kalah berarti ya? Orang yang kalah ya kan. Dia selalu bilang sama saya itu, jangan cari sesuatu itu di luar dari diri kita gitu, balikin lagi masalah itu ke kita gitu ya kan. Sampai dia bilang ada nggak adanya dia itu
kalau kata Tuhan hancur, lu hancur aja. Oh. Tapi jalannya lewat dia gitu. Nah urusan dia sama Tuhan, beda lagi. Ya, Tapi ya, ya. lu dikasih batu sandungan dari dia gitu. Itu yang bikin saya ya udahlah, mau gimana lagi gitu ya kan. Saya kan udah mulai kabur tuh, ya kan udah kabur tuh ke tempat dia tuh, udah nggak mau karena saya dicari orang tuh. Nah sampai akhirnya kata dia, ya udahlah mendingan lu pulang, duit saya tinggal 50.000 nih bos. Jadi kayak gitu. Ya kan, mending ini dah, kita dulu satu pesantren gitu ya kan, kita sholat dah. Woi, Asar. sholat asar di masjid. Masjid. Oke, terus 50.000 dimasukin sama dia ke kotak bos. Masya Allah, uang udah tinggal 50.000 dikasih ke Masukin kotak sama- masjid. Terus gimana tuh? Terus pulang pakai apa? Jalan kaki bos, Oh shit, dari Rawamangun ke Keramat Jati. waduh jauh banget. Abis ngobrol banyak, abis maghrib suruh jalan kaki saya. Nah sekarang Jadi 50.000 terakhir itu abang taruh di kotak masjid. ya sama dia dimasukin. Sama dia dimasukin. Emang kalau orang Abang nggak merasa marah gitu? marah lah. Oh, marah. Marah lah. Ya kan itu gimana? Apa juga satu-satunya ngasih duit kagak, apa ngasih gua diambil kan gitu. Terus Luar Bang? biasa tuh orang. Terus. Habis itu dia suruh saya jalan kaki dari Rawamangun ke Keramat Jati jam 7 malam. Dia nyuruh. Lu jalan dari sini sampai ke tempat yang orang yang punya utang, yang lu utangin gitu ya kan. Lu jalan, lu pikirin selama di jalan tuh sambil istighfar, lu pikirin dosa lu apa sampai Tuhan bikin hidup lu seperti ini. Pikirin aja udah ya kan. Sepanjang jalan tuh saya mikirin apa dosa gua. Iya nggak pernah sholat, iya ya kan, minum, iyalah ya kita pernah nakal lah remaja Iya. gitu ya kan. Saya pernah ngalamin masa-masa nakal gitu. Ternyata itu akhirnya saya jadi datang ke rumah yang punya utang, tadinya takut jadi berani gitu ya kan. Udah kuat nih iman nih ya kan? Udah kuat. Akhirnya saya nggak ada kerjaan tuh karena saya udah keluar dari Bluebird dicari orang. Iya. Kan keluar dari Bluebird udah jadi gelandangan lah di Jakarta gitu ya kan. Sampai saya ke Keramat Jati, kontrakan nggak bayar 2 bulan, saya pergi ya kan. Udah bawa baju sekitar 3 apa 4 gitu ya kan, saya bawa baju. Ya udahlah, mungkin udah sampai sini ya kan. Jalan saya di Jakarta nih, saya ke rumah yang punya utang nih gitu. Habis bos. Habis apa? Dipukulin ya iya. Dipukulin abang? Pukulin, direndam di ember ya iya. Oh 3 jam tuh kagak berhenti. Kebun binatang semua lah. Ibaratnya abang disiksa itu. Iya. Karena saya udah sebulan nggak ketemu dia semenjak pelarian itu. Tapi Bentar bang. Ini orang yang ngeliat mungkin ketawa-ketawa liat Bang Otai sekarang nih. Ya. Jual mobil udah banyak dia sekarang. Terus. nah habis itu saya ke rumah dia, dimarahin saya sama dia kan. Habis lah sama anak buahnya. Jadi dia punya koperasi ya. Punya koperasi. Wah habis lah. Saya yang dipukulin. Anak buahnya maksudnya preman-premannya gitu? Ya kayak gitulah yang suka nagih-nagih gitu. Oh iya. Tapi saya nggak udah kuat mungkin ya, udah terakhir ya kan, karena teman saya bilang ya kan, lu laki-laki langkahnya panjang, kemana aja jalanin kalau nyari duit gitu ya kan, kalau nyari rezeki ya kan, mati pun syahid kata dia kan, gitu ngomongnya. Paling tinggi resikonya cuman mati, udah selesai. Tapi mati mau bertanggung jawab sama orang gitu. Bukan mati lari gitu ya. Saya ngomong sama dia, Pak, saya nanti tanggung jawab, saya bayar, nanti saya cari kerja, saya cicil gitu ya kan. Itu keajaiban bos. Kayak mana? Orang itu langsung ngomong, oh nggak bisa kata dia. Ntar kalau lu pergi lagi, gua nggak tahu nyari lu kemana. Dia gitu ya kan. Sekarang gini aja, lu ikut kerja sama gua. Oh dia yang nyuruh kerja. Kebetulan gua nggak ada kerjaan. Gitu. Terus? Tapi nggak digaji. Oh iya. Saya jadi punya parkiran motor di Pasar Induk. Mungkin orang-orang Pasar Induk masih kenal sebagian sama saya. Gitu. Emang cara buat saya ya, cara Tuhan buat bikin kita berpikir itu emang harus dinolin dulu. Baru tuh ya kan, cara Tuhan biar kita maju itu ya, biar bersyukur biar juga ya. Bersyukur itu harus dinolin sampai ke titik nadir nol baru ya kan. Nah jadi habis dari situ kita kerja tuh ikut dia bos. Kalau malam jaga parkiran motor, kalau subuh nih ngangkutin sayur tuh sawi. Itu digaji? Digaji 1 bulan tuh 400.000, tapi dibuat bayar utang. Iya. 400 untuk bayar utang. Iya. Jadi abang dapat duit dari mana untuk makan? Sehari dikasih 20. Oh sehari uang makan 20. Oh. Terus. Nah dari situ itu saya jalan. Itu tahun berapa?
2011 2012 sampai 2012. 3 bulan doang, Mas. 3 bulan. 3 bulan 50 juta lunas. Hah, kok bisa? Iya. Emang kalau orang lagi jatuh pengennya ke masjid. Terus Gitu. Enggak pernah. Yang saya tungguin cuma itu aja. Ajan. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu aja. Emang kalau orang lagi susah emang paling deket tuh ke masjid tuh. Emang harus susah dulu gitu ya kan. Perlu dihabis-habisin dulu nih. Lu baru tahu lu kan. Begini ya kan, biasa doa begini, saya begini nih kan. Udah berat dah. Pokoknya gimana caranya saya bisa bayar utang. Terus 50 juta itu 3 bulan gimana, Bang? Si orang itu lu ngelihat saya, sini malam-malam. Kayaknya lu udah jadi orang baik katanya gitu. Lu bakalan jadi orang baik. Kayaknya lu udah jadi orang baik. Oh, lu jadi orang baik. Berarti kemarin liatnya nggak baik gitu. Kayaknya lu jadi orang baik katanya. Ya. Saya bilang, ya setiap orang kan pengen berubah, Pak. Saya bilang ya kan, yang penting saya tanggung jawab. Enggak katanya. Lu masih muda kata dia kan. Ya udah lu pergi dah sana dari sini katanya gitu. Dilunasin? Ya saya nanya dong, utangnya gimana? Udah gue udah ikhlas katanya gitu ya. Jadi ikhlas, Bos. Waduh. Selesai itu 5. Cuman butuh ketangguhan hati aja ya, Bang. Kasih ongkos lagi 300.000. Dikasih ongkos. Duitnya 20-an. 20-an semua saya inget. 20-an pasar tuh yang lecak-lecak tuh ya, habis toran tuh orang tuh. Kasihin ke saya. 3 bulan doang, Bang. 50 juta. Iya, selesai. Masya Allah. Kelar seperti itu. Habis tuh? Keluar. Saya. Keluar. Habis itu kemana, Bang? 2 hari di masjid. 2 hari di masjid? Tidur di masjid? Tidur di masjid? Mandi di masjid? 2 hari? 2 Wah. hari. Karena saya itu orangnya laki-laki ya. Anti bawa masalah pulang ke rumah. Rumah abang di mana sebelumnya? Saya di Bogor. Oh, daerah Bogor. Daerah Bogor. Oh, Tapi ibu saya di Kalimantan. Karena bapak kandung saya meninggal, ibu saya nikah lagi. Suaminya kerja di Kalimantan, ikut dia ke sana. Dulu di Bogor tuh rumah mana? Di Bogor rumah almarhum bapak. Oh, almarhum bapak. Tempatin sama kakak tiri saya. Oh, oke. Gitu. Jadi saya nggak pernah cerita masalah apapun sama orang tua saya. Gitu. Nah dari situ saya jalan kaki tuh sampai ke Istiqlal. Jalan kaki Udah biasa nih. Jalan kaki dari? Ke Istiqlal. Dari Kramat Jati ke Istiqlal, jalan kaki. Jalan kaki. Habis itu saya ingat punya teman dulu tukang cuci di Kramat Jati, warung depan Pulau Kalibata tuh. Ada teman saya itu. Dia jadi subkon atau pemborong cuci mobil, ya kan, di Pulau Kalibata. Gitu. Dulunya teman saya nyuci di Pulau Kramat Jati. Ya. Saya minta kerjaan sama dia. Kira-kira boleh nggak saya nyuci? Kebeneran, lagi kosong orang katanya. Ayo nyuci, gitu. Bertahanlah di Kalibata itu. Sampai berapa? Tahun berapa? Sampai 2012 sampai ke 2004 tahun mungkin ya. 2016. Sampai 2015 2016 kayaknya. Terus dengernya abang kemarin sempat kuliah lagi. Ya. Itu tahun berapa? 2014. Oh, itu mulai kuliah. Ya, dari mungkin habis itu saya mulai berpikir ya kan. Saya masih punya harapan, saya bilang ya kan. Nggak ada kata terlambat. Saya bilang ya kan. Saya ngumpulin uang tuh jadi anak kosan. Kumpulin dari hasil cuci itu saya kumpulin. Mungkin kalau ke Pulau Kalibata tanya aja saya. Pasti semuanya tahu saya tukang cuci. Gitu. Sampai di Kalibata itu ada kepala pool ya, kepala pool yang pindah dari pool Bali ke situ. Setiap pagi saya nyuciin mobil dia tuh. Gitu. Setiap pagi saya nyuciin mobil dia gitu. Nyuciin mobil kepala pool. Gitu sampai akhirnya saya ngobrol lu sama dia. Gitu kata dia, lu masih muda, kuliah dong. Gitu. Tadinya saya mau jadi driver nih, mau ngelamar jadi driver. Drivernya Bluebird. Iya. Gitu. Tapi oh iya, saya bilang kenapa saya nggak kuliah aja ya gitu. Duitnya dari mana? Ya dari tabungan saya yang nabung itu dikit-dikit. Kan kalau ya adalah salah satu kampus swasta di Jakarta Barat. Bisa nyicil, Bos. Bisa nyicil? Kelas karyawan bisa nyicil cuman bayar tiap bulan. Jadi kita di situ aja karena saya cita-citanya apa, saya jadi orang kantor ya gitu. Tapi memang mindset saya, cara berpikir saya udah cara berpikir dagang. Bukan karyawan lagi ya. Bukan karyawan. Bukan gitu. Terima beres tiap bulan dapat gaji ya, bukan ya? Gitu. Sampai sekitar 2 tahun saya kuliah tuh agak nyesel juga. Buat apa sih ya gue kuliah? Iya gitu. Karena saya orangnya udah suka dagang, suka baca buku-buku orang sukses gitu. Nggak ada yang karyawan gitu. Saya tuh sampai ketemu teman saya. Ya. Gaji lu misalkan anggaplah 6 juta sebulan. Ya kan?
6 juta sebulan. Sampai ngomong begitu sama saya tuh. Hilang tuh. Apa? Rasa saya pengen jadi karyawan tuh hilang. Ya cuma 6 juta, nanti udah ada anak. Betul. Anggaplah lu kerja 20 ya gaji 5 juta, kita buletin 6 juta karena lu kerja 30 hari misalnya. Berarti 6 juta dibagi 30 berapa? 200. 200. Kerja lu 10 jam, berarti 1 jam lu bayar berapa? 20.000. Mohon maaf ya kan, ini Indonesia. Lu kalau jadi tukang parkir di Alfamart 1 jam itu bisa lebih dari 20. Oh iya, logikanya masuk tuh. Saya jadi nggak mau, ya kan? Jadi nggak mau. Udah usaha lagi gitu. Nah, sampai akhirnya kepala pool yang tadi di Kalibata itu pindah ke sini, Bos. Ke Marga Satwa. Marga Satwa. Terus, abang pindah juga? Enggak. Abang tetap di sana? Sana sekitar 6 bulan. Masih tahu-tahu saya ditelepon lewat inbox Facebook tuh. Oh, Facebook. Kamu masih nyuci katanya? Masih. Udah ikut saya katanya gitu. Ikut kemana Pak? Ikut ke pool Marga Satwa. Saya butuh pemborong cuci kata dia kan. Wah saya nggak bisa. Dari tukang cuci naik jadi pemborong cuci bos. Tadinya kita digaji orang, sekarang ngegaji orang. Berarti abang cariin orang untuk cuci itu? Ya. Abang jadi kepalanya gitu? Iya betul. Jadi mobil 400 kita semua anak buah kita semua. Buset, banyak banget bang. Jadi Bluebird bayar ke kita bayar ke anak buah kita. Kalau boleh tahu anak buah abang ada berapa sekarang? Yang memang abang kontrol di pool, di bengkel, di mana-mana lah. Yang abang kontrol. Puluhan atau ratusan? Nggak sampai sih. Kita 20 lebih lah. 20 lebih anak buah bang? Jadi itu sampai tahun berapa itu bang? Abang jadi pemborong sebelum main kesini berarti ya? Udah di sini. Enggak, maksudnya sebelum main jualan mobil. Bro. Itu sampai tahun berapa? 2016. 2017 tuh baru jualan mobil. 2017 baru jualan. Mobil pertama tuh jual kapan? 2 tahun bos saya jualan. 2 tahun. Berarti selama 2 tahun abang cuma jualan tapi nggak dapat hasil. Nggak dapat hasil. Cara jualannya kayak mana waktu itu? Karena dulu saya yakin pool Bluebird kan bisa kredit ya. Ya kan Bluebird kan kerjasama dengan Adira gitu ya kan. Leasing. Ya. Saya tuh langsung mikir. Saya pernah jatuh karena hutang. Gitu. Saya nggak mau orang hutang. Oh berarti abang maunya orang cash aja. Nggak mau riba gitu ya? Nggak mau riba. Ya kalau kita ngomongin riba mungkin terlalu orang berpikir soalim. Iya gitu. soalim. Tapi saya dengan cara saya gitu ya kan. Pokoknya cash gitu ya. Cash. Nggak boleh kredit. Ya. Jadi abang pertama kali jual mobil tahun berapa? Bulan berapa di tahun itu? 2017, 2018, 2019, 1 tahun 8 bulan tuh nggak ada yang beli. Pertama kali beli berarti bulan? September 2019. Baru tahun lalu dong berarti? Abang bikin YouTube kapan? Bikin YouTube baru 8 bulan. Baru 8 bulan? Berarti itu berapa bulan setelah abang bikin YouTube itu yang jual tuh? YouTube itu di November saya bikin. Oh di November, berarti ada dulu beli mobil satu? Ada dulu beli mobil satu. Saya ini kalau siang-siang gini nih, ya kan, bawa brosur dulu. Bawa brosur gitu. Nah, jadi itu yang ke mall tuh bang bilang ya, bawa brosur ke mall. Pokoknya yang penting ada aja orang lihat brosur ya. Kita brosur, ya kan, pasang iklan 1000 sehari di Facebook, kita pasang di grup-grup mobil gitu ya kan. Karena saya yakin bos, pemain taksi di luar BB mainnya kan cash. Iya. Ya kan? Bluebird doang yang main kredit. Kita potong kuenya. Iya. Harusnya kita juga bisa di BB kayak gitu tuh. Iya betul. Makanya track record saya di Bluebird itu jual cash nggak ada kredit. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada kredit. Nggak ada kredit ya. Itu. Jadi berarti 8 bulan bang? 8 bulan. Abang baru main 8 bulan? 8 bulan. Oh nggak, maksudnya baru order pertama sampai 8 bulan? Ya 8 bulan sampai sekarang. Paling tinggi orderan abang berapa? Paling tinggi 1 bulan? 1 bulan ya bisa 30 unit. 30 unit di order 1 bulan? 20-30 lah. Waduh. Bang, ini balik lagi ke orderannya bang. Itu kan abang kan tadi ada cerita tuh pernah jatuh tahun 2012. Tapi itu kan karena hutang. Betul. Ini selama abang main di Bluebird gini ya. Jadi yang paling bermasalah bang waktu ngerjain pertama PSBB. Itu masalah gimana? Pool ditutup. Nggak Terus? boleh ada kerumunan. Terus? Mobil garapan harus dikirim. Gambling kita. Jadi abang nggak ada tempat untuk perbaiki mobilnya dulu sebelum kirim? Iya. Kita ngerjain sendiri. Ya itulah namanya usaha pasti ada naik turun. Iya. Ada naik turun, ada untung rugi, ada nggak selamanya orang
ya kan, ngelihat kita tuh senang padahal kita belum tentu juga gitu. Padahal kalau kita ada di posisi dia juga, dia nggak mungkin bisa nanggung beban seperti kita gitu. Semakin tinggi kita jualan, semakin tinggi tingkat komplainan, pasti itu. Yang ya dikomplain waktu itu apa sama Bang? Banyak sih, Banyak ya? ada aja ya, maksudnya dari ratusan mobil yang saya jual gitu, 10 komplain wajar gitu ya kan, karena kasih pisang tandan lah ya kan, ada satu sisir ya kan, satu busuk wajar. Iya betul gitu, betul. ya kan, yang penting kita komunikasinya lancar dan bertanggung jawab gitu. Kalau nggak salah waktu itu Bang kirimin part ya ke dia ya. Kita kirim part, Sempat kirim lihat biaya video- juga sempat lihat videonya itu juga sih. gitu. Itu paling gitu. Jadi, Bang? Ya, yang lain yang kecil-kecil ada yang kurang, kadang lampu mati, kadang ada aja seperti itu. Hal-hal yang sepele sih sebenarnya. Yang penting bagian-bagian besarnya itu tidak terlalu kena ya. Maksudnya saya selalu jaga aman tuh 5 poin ya, kayak surat-surat, transmisi, ECU, kaki-kaki, mesin. 5 itu saya jaga terus. Surat-surat, kaki-kaki, mesin, ECU, ECU, kelistrikan berarti ya? ya, transmisi. Sama transmisi. Betul. Itu beli mobil saya kenapa pun lihat 5 itu. Sisanya pemakaian. Oke. Ya. Terus Bang, mau tanya. Pertama kali Abang dapat orderan Sultan itu waktu kapan? Ini Sultan Abang udah banyak nih. 13. Ini Sultan keberapa? 13. Ini Sultan 13. Ini yang 13 ini ya? Ya, ada 19. Sultan udah 19. 19 Sultan. Baru 13. Ini Sultan yang ke-13 lagi dalam proses ya? Proses Pertama kali Abang dapat orderan Sultan itu kapan? bulan November. Itu waktu lagi ngapain? Orang Aceh tuh. November orang Aceh. Ada video saya. Yang ketabrak sama kambing itu ya, lembu itu bukan? Betul. Oh yang itu. Betul. Yang ketabrak lembu. Lembu. Eagle S-nya pecah. Aduh sayang kali tuh. Eagle S-nya pecah. Itu jam 1 malam. 1 malam dia nelpon. 1 malam. Itu Abang angkat. Hari- Kalau saya tuh Jam 1 jam 2 mungkin ya. Saya lagi tidur nyenyak gitu. Karena dari beli baru 2 tahun jualan, bulan September ada yang beli 1. November ada yang beli 1 gitu. Ada 1 ketiga itu pembeli ketiga. Keduanya orang Wakatobi. Wakatobi. Jauh Wakatobi. banget Wakatobi. Sampai sekarang masih komunikasi. Kok percaya deh sama Bang ngasih duit sebanyak itu? Yang Sultan Alam itu. sih kayak gitu. Kita Abang waktu juga itu posting di mana? posting di Facebook dan YouTube. Baru main YouTube gitu-gitu aja. Dia tahu dari Abang dari mana waktu itu? Tanya dari YouTube ya kalau nggak Dari salah. YouTube katanya tahu. Saya kan dulu awal-awal cuma semenit, 30 detik ya kan, gitu-gitu aja iseng. Dia ngasih 100 juta lah Bang. 100, Cash. 110 Cash. cash. Transfer langsung. Itu sehari sebelumnya saya nazar. Nazar apa tuh? Gitu, kayak saya punya motor CB 150, motor yang warna merah hitam gitu. Ada CB, Honda CB 150. Teman saya dulu di pesantren buka rumah tahfiz di Bekasi. Gitu. Belum ada, dia jadi buka wakaf ya. Buka tanah wakaf buat pembangunan gitu ya kan. Saya nggak punya duit dulu, Bos. Ya kan, duit pas-pasan. Saya cuma punya motor itu. Abang jual. Enggak, Jadi buat operasional pesantren. buat pesantren. Nah, satu-satunya itu Itu badan Bang saya. wakafkan? Ya kan, saya kasihin. Udahlah pakai aja gitu. Itu 1 bulan sebelum datang orderan ini. Oh enggak, 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelum. 1 hari sebelum Abang wakafkan itu dapat ini. Dapat orderan yang Sultan pertama. Setelah saya wakafkan, dapat Sultan pertama. Waduh. Langsung dibalas Allah ya. Balas ya, jam 1 malam telepon. Wah. Jadi mulai dari situ baru naik ya. Naik drastis ya. Saya cuma minta 2. Apa tuh? Pengen berubah hidup pertama, ya kan, manusiawi. Saya pengen coba bahagiain teman keluarga saya. Yang kedua saya pengen nikah. Oh, belum nikah ya? Masih jomblo waktu itu ya? Nikah juga akhirnya. Akhirnya nikah juga. Udah punya anak ya Bang ya? Udah punya anak. Laki-laki. Nikah itu pokoknya habis saya wakafin motor, Hah? dapat Sultan pertama plus nikah. Waduh, banyak dapat orderan Habis ini. nikah baru mulai motor naik. Oh. Jadi saya bikin YouTube itu sampai 60.000, sekarang subscriber cuma 8 bulan saya bangun. Bang, mau tanya lagi Bang. Itu kenapa YouTuber Abang itu nggak ada iklan ya Bang? Sayang kali tuh Bang. Saya tuh nggak ngerti, Bos. Nggak ngerti cara bikin iklan. Jadi, Nilai nih teman-teman. Subscriber udah banyak, iklan nggak ada satupun. Kasihan ini. Cak dulu ajarin dulu yang ngerti-ngerti ini. saya tuh diajarin konsumen saya orang Aceh juga. Terus. Bang, sayang, ya kan, mobil bagus-bagus, bikin video yang bagusan. Nggak ngerti saya. Makanya video saya tuh natural semua. Ya gitu aja. Masuk Pakai HP ya? HP,
upload orang komplain masalah suaranya kecil ini, nggak ngerti saya. Percuma lu komplain di situ, gue nggak paham. Gitu ya kan, kita biarin Allah yang bekerja lah. Iya, iya. Nah, kalau saya sih begitu ya kan, kekurangan kita ya nanti mungkin diperbaiki. Saya selalu pengen bikin video tuh kayak orang-orang kok cakep-cakep gitu ya kan, tapi nggak ada waktu Ya. karena garapan banyak gitu. Jadi saya ya Bang, natural aja. Ini abang video kayak gitu aja garapan udah banyak. Kalau misalnya videonya lebih bagus lagi, kasihan bang pedagang yang lain bang. Ya nggak Banyak juga. rezeki udah ada masing-masing. Oh gitu, Itu siap. Jangan takut nggak dapat rezeki lah ya kan. Iya betul. Pokoknya saya pernah wakaf motor ya, mudah-mudahan bukan suatu yang ria ya. Saya pengen dari situ setelah nikah itu orderan brojol Naik langsung ya. bro. Kalau kata Pak Jokowi meroket. Langsung merokok. Agak tahu tuh datangnya dari mana tuh pembeli. Kita nggak pernah tahu gitu ya kan. Sampai Sultan 2, 3, 4, Sampai 19. 19. Ya teman-teman, dari kisah Bang Ota ini sebenarnya banyak ya yang bisa kita ambil ya. Yang awalnya Bang Ota itu memang belum ada niatan jualan mobil bang ya. Yang awal tuh Bang Ota cuman Cari tambahan lah. iya cari tambahan dari bersih-bersih mobil gitu ya, cuci mobil. Terus mulai daunnya itu jatuh, tapi gara-gara jatuh itu pula Allah tuh nunjukkan sama Bang Otai rupanya rezeki di tempat yang lain. Iya. Sampai sekarang Bang Otai ini kalau dilihat terkenalnya tuh Bang Otai Sultan gitu. Ada pedagang terkenalnya karena racun gitu ya. Oke, nggak mau dibilang pedagang racun. Bang Otai terkenal karena sultannya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kesimpulan bisa diambil, jangan lupa sedekah ya bang. Sedekah ya. Kalau dari yang saya lihat itu sedekah itu tadi. Sama teman-teman saya itu nggak pernah, saya nggak tahu uang di dompet saya berapa, saya nggak pernah tahu. Orang datang, ayo makan. Orang datang, ayo gitu, ya kan? Saya tuh nggak pernah ngitung apa yang saya keluarin. Gitu. Makanya Allah tuh roket gitu ya. Ya kayaknya saya nggak pernah tahu matematikanya seperti apa ya kan. Kalau cara-cara jualan pasti ada, metode jualan pasti ada. Iya Tuh, siap. nantilah kalau ada kesini lagi kita kasih tahu. Siap. Ya udah Bang Otai. Oke. Ini banyak manfaat yang bisa kita dengar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Insya Allah. Dan teman-teman ingat kalau misalnya kalian punya cita-cita, jangan sampai kalian itu down atau drop karena cita-cita kalian itu belum sampai pada waktunya. Tapi tetap telaten, tetap ingat sama Allah, tetap sholat, dan jangan lupa sedekah ya bang. Mudah-mudahan itu bisa membangun semangat teman-teman dan Allah itu akan tunjukkan jalan mana yang paling bagus gitu. Ini Bang Ota ini sebenarnya kayak saya mirip waktu saya taruh kemarin tuh, yang ada duit 8 juta, tiba-tiba bisa dapat istri gitu. Kalau Bang Ota dari drop berhutang lunas, sekarang melonjak. Dan kalau teman-teman lihat itu di belakang tuh ada mobil puluhan saya lihat itu udah terjual semua. Antri ya. Ya udah, itu saja pada video vlog kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Bang Ota udah diajak. Terima kasih banyak, sama-sama, silaturahmi ya. Iya, Mudah-mudahan siap. Menambah rezeki juga, panjang umur. Amin. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, ini Bang Ota ini banyak ini ilmunya ini.